Perkenalkan, nama saya Aditya Ramli Pratama dari Teknik Fisika 2019 NRP 0231 19400086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Atala, NRP 0231 19 400090. Biasa dipanggil Atta. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NRP 0231 19400039. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Sagung Preti Tunjung Dewantari, NRP 0231 19 400136 dari kelompok 22. Perkenalkan, nama saya Dulu Wulandari, NRP 0231 19 4 2000 003 dari kelompok 22. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Farid, NRP 0231 19 400121. Siang hari main di Surabaya, kalau malam mampir di Kota Batu. Kami dari kelompok 22 akan membuat sebuah game bernama Tic Tac Toe. Ya, ingin pergi ke ibu kota sambil pergi membawa batu. Kembali lagi bersama kelompok 22 di revisi program Tic Tac Toe. Ya, berikut adalah revisi yang kami buat dari program yang kemarin kami presentasikan. Jadi ada yang meminta untuk mode satu player, one komputer, dan dua player. Jadi kalau dan ada juga yang minta setiap diklik akan menimbulkan bunyi seperti ini. Dan ada yang meminta skor. Jadi misal kita menang, misal X-win, dia akan nambah satu seperti ini. Setelah itu misalnya juga menang, dia akan menambah satu seperti itu. Setelah itu yang di mode komputer ada dua pilihan. Pertama yang beginner dan advance. Misalnya draw dia tidak menambah. Kalau beginner seperti ini. Ya, yang menambah juga. Jadi untuk membuat tampilan yang bisa berubah-ubah seperti ini, misalnya ada pencet, itu butuh beberapa Windows Form seperti ini contohnya. Jadi kita akan membuat ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Windows Form. Jadi untuk di Windows Form yang ini, saat kita akan mengklik one player, mode one player, kita akan memasukkan kode berikut. Kita harus ada event mouse click. Setelah itu di event mouse click ini, di button one mouse click ini ada di saat itu untuk menghilangkan atau meng-hide form yang ini. Setelah itu kita akan memanggil form kedua itu di saat misalnya kita one player. Di form kedua ini kita akan mendapatkan sebuah tampilan baru. Jadi form 2 itu show dialog agar dia ditampilkan dalam dialog, dan saat form 2 ini di close, dia akan form 1 yang ini akan kebuka lagi dengan cara di show. Nah, begitu juga dengan button mouse click yang kedua. Button mouse click kedua itu untuk dua player. Bedanya kalau dua player ini dia manggil form keempat. Nah, form 4 itu untuk yang dua player. Nah, kodenya juga beda untuk setiap form. Nah, jangan lupa ditambahkan untuk include my form di sini agar bisa memanggil form itu di bawah. Nah, dari Huda, apakah tidak disediakan untuk player versus player? Di video sebelumnya kami tidak memasukkan player versus player. Nah, di video kali ini kami membuat revisi, yaitu bisa player versus player
seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk player versus player sendiri di sini ada yang membedakan dari player versus komputer, yaitu di bagian saat jalannya. Kalau di player versus player saat turn itu akan mengganti jadi false, maka dia AI move. Sedangkan di player versus player dia berhenti saat check for winner saja. Setelah itu kodenya sama seperti yang lalu. Di bagian player versus player sendiri, untuk look for winner maupun look for block atau look for corner itu dihapus karena dia tidak diperlukan kembali seperti di saat player versus komputer. Dia yaitu yang pertama, apa maksud dari turn, logical not turn, yang dimaksudkan untuk disable turn sebelumnya. Jadi yang dimaksud turn logical not turn itu di bagian button click. Nah, turn logical not turn artinya di sini kita membuat bool turn sama dengan true. Jadi saat logical not turn, nah turn itu akan berubah menjadi false. Nah, setelah itu saat dia jadi false, di turn berikutnya dia akan menjadi true lagi, false lagi, true lagi, dan akan berulang terus sampai permainan itu selesai. Untuk pertanyaan kedua Kostia, apakah bisa ditambahin untuk counter jumlah pemenang? Bisa. Yang pertama kita direkaresikan dulu integer score sama integer score 2. Terus kita ke void check for winner. Jadi kalau misalkan yang menang O, search box show O in, nah ini skor 2 ini mengubah integer parse ini mengubah yang dari string jadi integer. Nah ini player 2 skor ini teksnya convert to string supaya berubah jadi angka. Misalkan jadi seperti ini contohnya, akan berubah ini. Akan nambah lagi. Begitu juga dengan yang X-nya dengan yang sama, kode yang sama. Kalau yang dimaksud Denny adalah kita menghitung berapa kali seorang player atau komputer itu akan menang secara berturut-turut. Sudah berapa kali komputer atau player itu sudah menang berapa berturut-turut, maka kami menjawab kami belum bisa dan kami belum tahu caranya. Maaf sekali lagi. Dari pertanyaan Sipki yang pertama adalah bagaimana dan apakah bisa ditambahkan sound effect jika setiap button itu diklik. Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Sebelumnya mari kami beri contoh. Di sini kami akan membuat sebuah event. Di saat kita mengklik mouse, kita beri nama sound click. Nah, contoh dari sound click itu adalah setiap saat kita mencet tombol, saat button-button ini dipencet, kita akan mendapatkan suara yang sudah kita pasang di game tersebut. Nah, caranya adalah saat kita menambah sound click di sini, kode sound click, di sini kita akan menambahkan sistem media sound player yang kita beri nama player. Di sini ada bebas. Nah, kita buat lagi git new sistem media sound player dan kita beri lokasi soundnya. Setelah itu kita akan memplay player tersebut dengan cara player panah play. Di saat kita mengklik tombol one player, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini yang kita bisa milih
mau beginner atau advance. Di bagian untuk button 2 itu kita ubah dari advance jadi button 2 dan beginner namanya jadi button 1. Jadi saat button 1 diklik, kita akan menampilkan form baru, yaitu my form 3 untuk yang kita set jadi yang difficulty-nya beginner. Nah, kita tuh sama seperti tadi, yaitu decide untuk meng-hide form yang my form 2 ini. Kemudian kita buat my form 3, kita beri nama form isi sama dengan get new my form 3. Form isinya tadi di show dialog, dan habis itu di show ini berguna saat kita saat ini di close, yang itu tadi di show adalah saat saat form isi itu di close, maka my form 2 ini akan kelihatan lagi. Nah, jadi beda dari sama seperti yang tadi, button 2 juga diperlakukan sama seperti button 1. Jangan lupa include my form 1 dan my form 3 agar bisa dipanggil di sini. Nah, beda dari beginner dan advance. Nah, untuk yang beginner itu ada di my form 3 kan. Nah, yang beginner kita beri kode di bagian advance. Di sini kita disuguhkan dengan look for win atau look for block dan look for corner. Nah, bedanya di bagian yang beginner, kita hanya akan menemukan di EMF, bagian EMF kita akan menemukan AI look for win dan tidak ada look for block. Kenapa? Di sini untuk mempermudah agar si komputer itu tidak mencari blok lawan, seperti maksudnya tidak mencari blok agar lawan bisa menang. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti namanya juga, di sini kita bagi menjadi beginner dan advance. Jadi itu. Nah, bedanya hanya seperti itu. Kalau di advance kita ada look for win, ada look for block juga. Nah, di sini juga masih ada look for corner. Pertanyaan dari Revina adalah, apakah fungsi pu itu sendiri dan kenapa dinamakan pu? Oke, di sini kita namakan pu, sebenarnya ini tidak ada bedanya mau kita namakan apapun. Jadi pu ini adalah sebutan yang kita rename untuk button. Sebenarnya bebas. Ini pu ini ya kami maunya pu saja, jadinya kami tulis pu. Sebenarnya bebas dan itu tidak akan mempengaruhi hasil. Oke, pertanyaan dari Azil yang pertama, kenapa look for win dan look for block itu dijadikan satu? Nah, sebenarnya logika dari look for win dan look for block itu sama, yaitu bedanya saat kita jalan, misal komputer jalan, dia ingin dia menang sendiri kan, dia ingin dia menang. Jadi kita look for win, kita masukin O di sini karena si komputer itu jalan menggunakan player O. Nah, sedangkan untuk look for block kita jalan, playernya sendiri yang jalan menggunakan tanda X. Nah, kita kan misalnya si komputer itu ingin jalan, itu O. Kita sudah jalan. Nah, di sini itu bedanya saat kita mau look for win, dia nyari button yang kosong agar dia menang, yang dia bisa isi, itu O. Nah, kalau look for block, gimana caranya dia ngeblok si X? X-nya juga 2. Nah, dia ngeblok agar si X itu tidak jadi menang. Logika seperti itu. Sama berarti. Itulah mengapa kita memakai satu kode untuk look for win dan look for block. Pertanyaan kedua adalah kenapa kita memakai if count tidak sama dengan 9? Gimana misalnya if count tidak sama dengan 9 itu dihapus?
Nah, jadi misalnya if count tidak sama dengan 9 dihapus, saat count ke 9 dan seterusnya, buat AI move itu akan error. Kenapa? Karena di sini kita harus mengklik tombol, tetapi tidak ada tombol yang harus diklik lagi. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kita debug move if count tidak sama dengan 9 itu dihapus. Jadi kita contoh seperti ini. Nah, di sini akan ada peringatan bahwa ada error di program kita, seperti itu. Jadi untuk mengatasinya kita memakai count tidak sama dengan 9. Nah, kalau itu didebug, ya tidak ada error lagi, ya seperti itu. Pertanyaan dari Bia, kenapa if else if pada fungsi untuk menentukan winner kondisinya harus ditulis satu-satu? Sebenarnya kita hanya mengambil cara yang paling mudah, jadi yang terlihat paling mudah. Sebenarnya masih ada fungsi seperti array, cuma untuk array cukup rumit, jadi kelompok kami belum bisa mengimplementasikannya dalam GUI. Untuk pertanyaan dari Gibran, untuk look for current remaining, jika dipilih button 1 maka komputer akan memilih button 3. Apakah itu dikarenakan komputer mengeksekusi program dari kondisi if paling atas? Ya, betul. Soalnya kalau di codingan kemarin, if button satunya kosong, terus bawahnya if button 3 kosong, terus bawahnya if button 7 kosong, dan if button 9 kosong. Jadi kalau misalkan dipilih yang pertama, pasti dia akan memilih yang ketiga, jadi button 7 sama button 9 tidak akan diisi karena dia akan mengeksekusi if yang paling atas. Terus untuk kenapa di dalam program ditulis ada tiga pilihan kondisi, jadi waktu itu kelompok kami baru sadar waktu record kalau misalkan outputnya tidak seperti yang kami harapkan waktu itu, soalnya kami juga lupa. Terus apakah komputer dapat mengeksekusi kondisi di button 37 atau 9 secara random apabila dipilih button 1? Bisa. Jadi kita pakai switch case. Jadi yang pertama kita kita deklarasi integernya dulu, terus kita bikin set random supaya random nilainya itu tidak berpola. Jadi misalkan terus kemudian kita random untuk ini supaya angkanya dari angka 1 sampai 3 range-nya. Kalau misalkan kita pencet button 1, dia akan ke button 7. Terus kalau kita mulai lagi button 1, dia akan ke button 3. Terus kalau kita mulai lagi, kita balik ke 7 kan random kan. Nah, kita juga ada revisi juga di kondisi if button 1 teks kosong misalkan. Jadi gitu. Ini karena ini kosong kan, yang penting kita ingin AI-nya itu milih pojok. Jadi kalau misalkan ini kosong, artinya kan bisa saja yang lain kosong. Jadi lebih kita randomkan saja. Jadi intinya untuk pilihan pojok-pojok itu sebenarnya untuk kita mengamalkan pojok-pojok supaya lebih memudahkan untuk menang.
gitu. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan Gibran. Pertanyaan dari Aditya Ahmad Yanuar, apa maksud dari kondisi nul PTR? Kalau berdasarkan definisi, nul PTR itu merupakan nilai penunjuk nol. Nilai merupakan nul, mempresentasikan null pointer value. Nah, null pointer value ini untuk mengindikasikan object handle, interior pointer, atau native pointer type yang tidak mengarah ke suatu objek. Nah, tapi kalau misalkan di program ini, simpelnya sih null pattern ini bisa dibilang seperti boolean false. Jadi kondisi ini adalah false. Jadi misalkan loop for win ini udah tidak dipenuhi, kan artinya move sama dengan null pattern. Null pattern ini sudah false, maksudnya sudah tidak bisa dipenuhi. Jadi kita masuk ke move empty begitu. Terima kasih atas pertanyaannya.